datang di mata kuliah Ekologi Laut bersama saya Lutfi Anzani. Mata kuliah Ekologi Laut ini memuat pembahasan mengenai pengertian ekologi laut, tipe-tipe ekologi beserta karakteristiknya masing-masing, serta membahas mengenai proses ekologis dalam lingkungan perairan, seperti aliran energi, daur materi, faktor pembatas perairan, struktur organisme perairan berupa populasi dan juga komunitas, ekosistem estuari dan laut, perubahan dan suksesi ekosistem, pencemaran, dan keanekaragaman hayati. Banyak sekali. Nah, untuk materi kali ini kita akan membahas mengenai ruang lingkup ekologi laut, sehingga kalian diharapkan mampu memahami pengertian dan ruang lingkup ekologi laut di akhir pertemuan ini nanti ya. Nah, apakah Anda mengetahui apa yang dimaksud dengan ekologi laut? Dan bagaimana keterkaitan dengan ilmu-ilmu lain? Baiklah, mari kita ikuti penjelasan berikut ini ya. Oke, ekologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan antar organisme atau hubungan antar kelompok organisme yang berupa organisme biotik dengan lingkungannya yang abiotik. Nah, kata ekologi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikos yang berarti rumah atau mempelajari rumah, memiliki konotasi rumah, wilayah atau teritorial, sedangkan logos artinya ilmu. Istilah ekologi ini telah diperkenalkan oleh Haeckel sejak tahun 1866. Ekologi laut merupakan ilmu terapan dari ekologi dasar, tetapi secara umum ekologi laut dapat dimasukkan ke dalam ilmu kelautan atau oseanologi. Dalam mempelajari ekologi laut diperlukan beberapa disiplin ilmu, antara lain fisika, kimia, geologi laut, dan ilmu biologi yang berupa fisiologi, taksonomi, tingkah laku, dan evolusi. Untuk geologi laut, ia akan menyajikan prinsip-prinsip dan proses-proses terjadinya basin, palung, dan lain-lain. Kemudian untuk ilmu fisika akan menjelaskan proses-proses terjadinya gerak air seperti gelombang, arus, pasang, upwelling, dan lain-lain. Sedangkan ilmu kimia akan menyajikan teknik dan prinsip yang digunakan untuk mengukur unsur-unsur anorganik dan organik dalam air laut. Oke, kira-kira sampai di sini cukup paham ya? Oke, kemudian saya lanjutkan. Menurut Cushing tahun 1976 terdapat 4 elemen dalam studi ekologi. Keempat elemen tersebut adalah: yang pertama, individu atau spesies, merupakan satuan dasar dalam mempelajari ekologi. Contohnya udang jerbung misalnya, yang berupa atau spesiesnya Panaeus merguensis. Kemudian yang kedua adalah populasi, di mana merupakan satu kelompok individu dari satu spesies yang hidup dalam satu tempat tertentu, misalnya kepiting, kerang, siput, keong, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah komunitas atau kelompok populasi-populasi. Contohnya komunitas fitoplankton, komunitas bakau, komunitas bentos, dan lain-lain. Yang keempat, ada ekosistem yang merupakan kelompok dalam komunitas-komunitas. Contohnya ekosistem lautan, ekosistem pantai, ekosistem estuaria, ekosistem terumbu karang, dan lain-lain. Oke, sampai di sini bagaimana? Apakah sudah dapat dipahami? Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa ekologi laut tidak dapat berdiri sendiri, tapi didukung juga oleh rumpun ilmu lainnya yang relevan. Serta dalam ekologi laut terdapat elemen-elemen dari tingkat yang kecil, yang paling kecil yaitu individu, sampai kepada ekosistem. Oke ya. Sekian perkuliahan yang dapat saya sampaikan. Silakan diulangi dan dipelajari lagi terus-menerus sampai paham. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.